Teknokratik itu penting karena kita masuk di dalam era di mana keahlian membaca data itu nggak ada hubungannya dengan ideologi kan. Masih bersama di Rockipedia di kanal YouTube G24. Gimana nih? Udah di-subscribe belum? Buat yang belum subscribe, yuk subscribe sekarang, like, komen, dan juga bisa di-share ya videonya. Nah, Rima masih barengan sama Bung Rocky Gerung. Ini Rima, lanjut. Inspiratif banget dan kita juga dimanjakan dengan pemandangan di rumahnya Bung Rocky yang emang juara banget ini. Semua pojok Instagramable. Instagramable. Nih Bang Rocky tetap kekinian pokoknya nih. Nah, Bang Rocky, kita kalau ngomongin tentang kekinian, kita tahu ya bahwa di beberapa waktu ke depan kita akan punya pemimpin baru apa 3 periode nih? Harusnya pemimpin baru. Pemimpin baru ya. Nah, itu sekilas aja. Kita masih balik lagi ke pembicaraan kita tentang kenaikan harga, Bang. Tapi ini kan berkaitan dengan nanti naungan dari si pemimpin baru ini. Nah, kira-kira nih Bang, untuk di tahun yang akan datang, pemimpin seperti apa sih yang diharapkan untuk bisa memberantas masalah kemiskinan, perekonomian, kenaikan harga, bagaimana? Ada 2 hal yang akan dihadapi siapapun pemimpin baru. Itu pertama ada soal utang yang sangat besar tuh. Yang kedua soal keakraban antar warga negara tuh. Jadi dia mesti mampu membayangkan itu. 2 minggu setelah dia dilantik, tagihan utang luar negeri muncul. 2 minggu setelah dia dilantik, kerusuhan-kerusuhan yang basisnya primordial juga mulai berbak tuh karena ketidakpuasan. Jadi saya bayangkan ada seseorang yang punya keahlian teknokratik, pernah memimpin kabinet dengan kemampuan rasional dan paham bahwa negeri ini majemuk tuh. Nah, itu yang saya inginkan diucapkan oleh partai-partai yang bukan di kiri kanan tapi yang di tengah gitu kan, yang biasa disebut partai sentris, partai tengah itu. Partai yang warna merah itu terlalu nasionalistis. Partai-partai yang basisnya agama juga terlalu eksklusif gitu. Ada partai lain, Golkar saya kasih contoh misalnya tuh. Golkar itu punya kemampuan untuk menyelesaikan soal di dalam dirinya, nggak perlu nyeret-nyeret orang kan. Setiap kali ada persoalan di Golkar diselesaikan. Kenapa? Karena di Golkar nggak ada feodalisme, nggak ada dinasti itu. Saya bandingkan ini secara apa adanya gitu. Dan kalau kita bayangin misalnya Pak Erlangga mencalonkan diri, jadi lebih ramai kan. Ini kan cuma ada Anies, Prabowo. Jadi kita mau bayangkan, kasih kesempatan mereka yang punya keahlian teknokratik untuk maju dalam persaingan. Jadi hanya itu yang memungkinkan kita membayangkan, oh ada masa depan yang bisa diolah dengan cara lain. Kalau sekarang ya orang anggap ya Anies, ya tapi Anies apapun rumusannya dia tetap dianggap sebagai kadrun itu. Ganjar apapun yang dia ucapin dia tetap cebong kan itu 2 ekstrim yang nggak balance gitu kan. Jadi saya mau lihat sebetulnya dari tokoh-tokoh lain yang ada yang potensial ada Pak Erlangga tuh dan mungkin satu waktu saya akan tagih dia itu. Anda mau memihak Ganjar, memihak Anies atau memihak diri sendiri itu yang diwajibkan oleh Partai Golkar untuk mencalonkan diri kan. Jadi kematangan itu diuji di dalam keadaan harus memilih. Nah, semoga Erlangga dengar podcast saya itu dan saya mau tagih dari dia tuh. Anda punya partai modern, kenapa takut untuk mencalonkan diri? Kan itu biasa. Kalau Anies sudah biasa ngomong sama saya kan. Ganjar ya nggak suka, tim Ganjar nggak mungkin undang saya untuk bicara tuh. Ini fair saya ucapin supaya milenial punya pilihan juga. Oke, berarti ya itu dia tadi ya, yang memang harus punya kemampuan teknokratik itu ya. Teknokratik itu penting karena kita masuk di dalam era di mana keahlian membaca data itu nggak ada hubungannya dengan ideologi kan. Kita nggak ada hubungannya dengan mau nasionalis kayak mau Islamis. Di depan kita ada kenaikan harga komoditas. Oke, berarti itu ya teknokratik yang penting. Kemampuan teknokratik. Dan kemampuan untuk menerima fakta bahwa bangsa ini beragam. Berarti bukan hanya berkerut dan juga rambutnya putih ya? Ya, semua orang bisa pura-pura berkerut, pura-pura rambut putih, tapi yang penting isi kepalanya itu apa? Ada isinya apa enggak tuh? Kalau rambut putih kepalanya juga kosong percuma tuh. Muka berkerut tapi nggak bisa mengabstraksikan masalah juga percuma. Percuma. Jadi yang penting adalah yang ada di dalamnya ya. Yang ada di dalam kepala yaitu keahlian teknokratik dan kemampuan etis untuk menjaga
kemajemukan bangsa. Oke, nah ngomongin itu berarti terlalu berat nggak yang saya ucapin tadi? Paham kan milenial? Paham. Milenial kita sekarang udah pintar. Kalau misalnya masih agak bingung, apa sih teknokratik? Bolehlah langsung di Google sekarang juga. Ya, itu pentingnya itu smartphone. Itu pelajaran baru juga nih buat kita yang tadinya belum terlalu familiar. Akhirnya satu perkata baru dari Bang Rocky akhirnya buat kita belajar lagi nih. Nah, Bang Rocky, jadi tadi dengan kemampuan teknokratik yang diharapkan adalah bisa memberantas kemiskinan, perekonomian lebih baik. Bagaimana dengan lapangan pekerjaan gitu? Apakah itu juga jadi salah satu opsi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki perekonomian? Itu yang paling penting. Kalau saya baca data itu, riset dari World Bank itu, per tahun ini ada kira-kira 70 sampai 100 juta pemuda dunia yang pasti menganggur dan nggak ada pekerjaan kan. Dan kalau kita lihat Indonesia potensinya lebih gede lagi. Setiap hari kira-kira ada 10.000 PHK. Dalam 1 bulan ini di sekitar Jabodetabek itu 125.000 pekerja di PHK. Itu pasti usia produktif yang adalah milenial. Untuk menghindari itu, bagaimana generasi muda harus bersikap? Mencerdaskan diri sudah melalui pendidikan. Tapi kalau memang tidak ada wadahnya bagaimana, Bung? Tetap generasi muda alergi dengan politik karena melihat kok nggak ada harapan ya menginvestasikan politik padahal dia tidak diasuransikan oleh partai itu. Kan ini generasi baru ini yang akan jadi pemilih pemula itu banyak betul. Tetapi partai politik tidak menganggap mereka. Itu mungkin partai politik merasa ya itu gampang lah. Partai politik kasak-kusuk soal capres pencapresan dengan segala macam koalisi. Padahal mestinya mereka sapa generasi calon-calon presiden ini datang ke kampus, masuk dalam podcast anak-anak muda itu, terangkan apa problem bangsa ini. Jadi terjadi percakapan antara politisi dan calon pemilih yang basisnya generasi baru. Generasi baru nggak peduli siapa jadi presiden. Mereka peduli bahwa lingkungan ini bersih. Mereka peduli bahwa dia tetap nggak diganggu dalam soal-soal privat. Kan itu grammar generasi baru sekarang. Jadi walaupun mereka rebahan, mereka tetap kasih sinyal bahwa kami butuh kepastian hidup masa depan. Kami tidak ingin pemimpin itu mengutak-ngatik kehidupan pribadi kami. Itu kan itu fenomenanya atau gayanya begitu tuh. Kebutuhan dari generasi baru. Betul. Apakah itu cukup mewakili nih teman-teman millennials dan juga G-Friends yang ada di rumah ini juga mungkin bisa menjadi aspirasi kita menuju ke tahun politik yang akan datang gitu ya. Nah kemudian tadi kan kita dikasih saran harusnya nih para calon pemimpin terjun langsung ke generasi muda. Nah generasi muda nih harus bisa meneliti seperti apa untuk calon pemimpin agar tidak salah pilih. Semua ucapan dari calon presiden bisa dengan mudah di Google. Semua bisa janji-janji kan gitu tuh. Dan semua janji itu bisa diverifikasi di Google. Nah, kadang-kala seseorang ngucap misalnya nanti kami pastikan akan ada bonus demografi. Ya apa bonus demografi kalau stuntingnya tinggi itu? Apa bonus demografi kalau beasiswanya macet di tengah jalan? Jadi generasi baru pasti akan menguji ini janji surga atau sekedar omongan untuk membujuk kami itu. Sekarang ada kelompok-kelompok generasi baru yang berkumpul di platform sosmed yang mulai menguji ini janjinya bohong nih pas ini. Jadi pemimpin-pemimpin yang lahir dari sosmed itu juga berbahaya karena justru di situ mereka akan dikuliti itu. Oke. Jadi buat pemimpin juga harus berhati-hati ya karena jejak digital ini juga sangat Iya, itu dengan mudah. Ada tukang bohong atau nipu lagi nih ya, kira-kira begitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tentang jejak digital nih di handphone saya, nih sekarang Bang Rocky udah ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab secara cepat ya. Oke, yang pertama adalah barang mahal atau barang berkualitas? Barang berkualitas. Kenapa, Bang? Kualitas itu tidak ditentukan oleh penampilan fisiknya. Kan barang mahal kelihatannya sebetulnya mahal karena kemasannya itu kan. Quality never goes out of style. Kira-kira begitu tuh. Oke. Mobil atau motor? Motor. Keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan lebih bagus daripada keinginan. Oke. Barang gratis nggak berguna atau barang mahal tapi berguna? Barang mahal tapi berguna. Oke. Terus harga selalu naik tapi membawa kemajuan atau harga tetap tapi jalan di tempat aja? Ya harga boleh naik tapi harus membawa kemajuan, itu prinsip ekonomi. Kalau jalan di tempat artinya nggak ada yang ditabung tuh. Oke, berarti nggak apa-apa ya harga naik. Nggak ada soal. Tapi ada perubahan. Ada perubahan. Oke, nah Bang Rocky ini di sesi akhir dari pertemuan kita kali ini nih, boleh dong kasih satu kata-kata yang berfilosofi untuk para remaja dan generasi muda. Satu-satunya yang kita butuh dalam hidup ini adalah harapan. Dan kalau dia hilang, seluruh perencanaan masa depan juga punah. Nah, harapan itu adalah hak utama generasi baru tuh.
Jadi pastikan bahwa kalian berharap sambil menuntut. Jadi kalau sekedar harapan itu bisa dianggap sebagai angan-angan. Tapi kalau dia dituntut, dia akan menghasilkan. Ada pepatah bilang, masa lalu itu hanyalah kenangan tuh. Masa depan itu adalah harapan. Tapi perbuatan hari ini akan membuat kenangan menjadi harapan yang indah. Oke, jadi jangan hanya dikenang, tapi berbuatlah dan jadikanlah itu sebuah harapan ya. Yes. Oke, kalau gitu. Jadi kita harap-harap nih kira-kira nanti akan bahas apa lagi sama Bung Rocky. Makanya selalu setia untuk saksikan Rockypedia di kanal YouTube G24 yang selalu memberikan inspirasi dan informasi. Untuk itu jangan lupa untuk langsung di like, comment, subscribe, dan juga di-share. Bang Rocky, terima kasih. Sehat terus, sampai ketemu lagi. Ya, berkunjung terus ke sini ya. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Golkar nomor 4.